Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alvin Sebastian, dan pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kimia kita yang berkaitan dengan reaksi reduksi oksidasi. Di bagian sebelumnya kita sudah banyak membahas yang berkaitan dengan konsep reaksi reduksi oksidasi yang ketiga berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Kita juga sudah melihat bagaimana aturan-aturan yang perlu kita perhatikan ya agar kita dapat semakin mudah menentukan saat mana yang mengalami oksidasi maupun saat mana yang mengalami reduksi. Kita juga sudah sama-sama belajar ya aturan-aturan yang perlu kita perhatikan di dalam menentukan nilai bilangan oksidasi. Ya, dengan aturan tersebut seharusnya dapat mempermudah kita di dalam menentukan bilangan oksidasi suatu unsur. Sehingga dengan demikian juga kita akan semakin mudah dalam menentukan saat mana yang mengalami reaksi reduksi, saat mana yang mengalami reaksi oksidasi di dalam suatu reaksi kimia. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal. Pertama-tama kita akan belajar bagaimana menggunakan aturan yang telah kita pelajari. Berikut soal-soalnya dapat kita perhatikan bersama-sama. Ya, di situ ada 3 senyawa yang akan kita cari sama-sama nilai bilangan oksidasinya. Ya, yang pertama ada K2O. Ya, kalium oksida dengan rumus K2O. Ya, kita akan coba mencari berapa nilai bilangan oksidasi untuk unsur kalium dan oksigen di dalam senyawa tersebut. Ingat, berbicara mengenai bilangan oksidasi itu artinya kita ingin melihat ya berapa muatan dari setiap unsur tersebut. Pembentukan muatan tersebut terjadi akibat adanya pergeseran elektron di antara atom-atom yang saling berikatan, baik itu secara ion maupun secara kovalen. Di sini kita punya 2 unsur, yaitu unsur kalium dan oksigen di dalam senyawa K2O. Untuk mempermudah, mari kita coba lihat dulu aturan yang bisa kita gunakan. Ya, di aturan yang sudah kita pelajari, ya, bilangan oksidasi dari unsur oksigen dalam suatu senyawa pasti sebesar -2, kecuali dia berikatan dengan fluorin ataupun dia di dalam senyawa peroksida. Sehingga dapat dikatakan bahwa bilangan oksidasi oksigen di dalam senyawa ini nilainya sebesar -2. Mengapa demikian? Karena kalau kita ingat kembali, oksigen supaya dia bisa mencapai keadaan stabil, elektron valensinya jumlahnya oktet, ya jumlahnya 8, dia harus menerima 2 elektron. Ya, oksigen yang memiliki nomor atom 8 dengan konfigurasi 2, 6, ya, dia harus menerima 2 elektron supaya elektron valensinya bisa berjumlah 8 dan mencapai keadaan stabil. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Ya, di aturan yang sebelumnya kita sudah melihat bersama-sama ya bahwa jumlah bilangan oksidasi dalam senyawa netral, di dalam molekul netral jumlahnya harus 0. Di sini merupakan molekul netral. Mengapa? Karena K2O di sini tidak ada muatan yang kita lihat. Berbeda dengan soal yang nomor 2 nanti, ion sulfat. Itu merupakan molekul ion, molekul yang memiliki muatan, tidak netral. Ya, jadi untuk K2O di sini dapat kita katakan dia merupakan molekul netral. Sehingga jumlah bilangan oksidasi dari setiap unsur di sini harus sejumlah 0. Artinya, ya, di sini ada 2 unsur kalium, ada 2 atom kalium di dalam K2O, sehingga ya bilangan oksidasi dari kalium dapat kita singkat menjadi bilox kalium. Ya, ini kita kalikan dengan 2. Karena di dalam senyawanya di sini K2O terdapat 2 atom kalium. Jadi 2 dikali bilangan oksidasi kalium ditambah dengan bilangan oksidasi oksigen, jumlahnya harus sebesar 0. Nah, kita perhatikan baik-baik. Bilangan oksidasi oksigen di dalam suatu senyawa, apabila dia tidak berikatan dengan fluorin maupun tidak dalam bentuk senyawa peroksida, jumlahnya adalah -2. Seperti itu. Ya. Nah, untuk nilai bilangan oksidasi kalium, kita bisa cari dengan 2 cara. Yang pertama, kalau kita misalnya tidak ingin memperhatikan aturannya, kita cukup tuliskan seperti ini. Oh, bilangan oksidasi oksigen -2.
Sedangkan bilangan oksidasi kalium saya belum tahu berapa. Sehingga dapat dituliskan saja 2 dikali bilangan oksidasi kalium ditambah min 2. Dan total dari sini semua harus sama dengan 0. Artinya, bilangan oksidasi K itu berapa? Apabila dikalikan 2 ditambah min 2 supaya hasilnya 0. Sehingga dapat dituliskan 2 kali bilox K pindah ruas sama dengan plus 2. Berarti bilox K ya berarti akan dibagi menjadi plus 2 per 2. Sehingga hasilnya adalah plus 1. Berarti bilangan oksidasi dari kalium sejumlah plus 1. Kita coba buktikan ke dalam aturan yang telah kita miliki. Ya. Di aturan unsur-unsur golongan utama, coba perhatikan baik-baik. Bilangan oksidasi golongan 1A pasti sebesar plus 1. Ya, jadi kalau bilangan oksidasi golongan 1A di dalam suatu senyawa pasti sebesar plus 1. Karena untuk unsur-unsur pada golongan 1A, dia memiliki elektron valensi sebesar 1. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Ya, mereka memiliki nilai elektron valensi sebesar 1. Supaya mereka bisa mencapai keoktetan, dia harus melepaskan 1 elektronnya. Seperti itu. Jadi sudah sesuai. Nah, cara lain lagi, kalau seandainya kita tidak perlu cari seperti ini. Oh Pak, di aturan itu dikasih tahu biloxnya kalium itu pasti plus 1. Ya sudah, tidak masalah. Bisa langsung kita tuliskan saja. Oh berarti bilox K, karena bilox oksigen itu min 2, di dalam aturan bilox K itu sebesar 1. Ya, berarti tinggal saya tuliskan. Bilox K berarti plus 1. Kita buktikan. Apabila bilox kalium itu plus 1, bilox oksigen itu min 2, apakah total semuanya itu sama dengan 0? Kalau totalnya sama dengan 0, berarti bilox dari setiap unsur dalam senyawa ini sudah tepat. Tetapi kalau belum sama dengan 0, berarti bilox bilangan oksidasi dari setiap unsurnya keliru. Kita buktikan, kalau bilangan oksidasi kalium, satu unsur kalium, satu atom kalium, nilai biloxnya plus 1. Berarti kalau ada 2 kalium di sini, ya, jadi plus 2. Kemudian hanya ada 1 atom oksigen dalam senyawanya, sehingga ditambah minus 2 saja. Hasilnya plus 2 ditambah minus 2, 2 kurang 2 adalah 0. Berarti sesuai. Ya, artinya bilangan oksidasi kalium dalam senyawa di atas sebesar plus 1 untuk 1 unsur kalium. Ingat, bilangan oksidasi itu ditinjau per 1 atom kaliumnya. Jadi nilai bilangan oksidasi untuk 1 kalium. Ya, jadi untuk 1 kalium ternyata bilangan oksidasinya sama dengan plus 1. Artinya di dalam senyawa ini kalium bermuatan plus 1. Masing-masing kalium bermuatan plus 1. Setiap kalium melepaskan 1 elektronnya. Diberikan ke siapa? Ke oksigen. Berarti bilangan oksidasi dari oksigen, ya, hanya ada 1 atom oksigen yang dimana dia menerima 2 elektron dari 2 atom kalium. Berarti bilangan oksidasi dari oksigen sebesar minus 2. Jadi seperti itu kita menentukannya. Bilox dari kalium sebesar plus 1, bilox dari oksigen sebesar min 2. Kita akan coba lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya kita diminta untuk menentukan bilangan oksidasi dari setiap unsur di dalam molekul SO4 2-, ion sulfat. Ya, mari kita coba buktikan. Ya, kita di situ punya molekul ion yaitu SO4 2-, ion sulfat. Artinya molekul ini memiliki muatan sebesar 2-. Sehingga ini bukan merupakan molekul netral. Artinya apa? Kita lihat ke aturan yang menyatakan bahwa jumlah bilangan oksidasi
atom-atom ion poliatom sama dengan muatan ionnya. Jadi jumlah bilangan oksidasi dari setiap unsur penyusun molekul di sini, jumlahnya harus sama dengan muatannya. Ini merupakan ion poliatom. Ya, berarti jumlah dari bilangan oksidasi sulfur, ya, bilangan oksidasi sulfur ditambah dengan bilangan oksidasi dari oksigen. Karena di sini oksigen ada 4 jumlah atomnya dalam molekulnya, berarti 4 dikali bilangan oksidasi oksigen, jumlahnya harus sama dengan -2. Kalau yang K2O tadi jumlahnya harus 0 karena dia merupakan molekul netral. Sedangkan di sini ion sulfat bukan merupakan molekul netral. Jadi jumlah semua bilangan oksidasinya harus sama dengan muatannya, yaitu -2. Ya, -2 dari mana? Karena ini merupakan muatan dari molekul ionnya. Sekarang kita perhatikan. Ya, di dalam aturan tersebut, di dalam aturan yang sudah kita pelajari, ya, tidak ada yang langsung secara tersurat menyatakan nilai bilangan oksidasi sulfur. Di aturan yang sudah kita pelajari, ya, tidak ada aturan yang langsung menyatakan nilai bilangan oksidasi sulfur. Jadi kalau seandainya kita ingin menentukan nilai bilangan oksidasi dari sulfur, dapat kita tentukan dari nilai bilangan oksidasinya oksigen saja terlebih dahulu. Kembali lagi ke konsep sebelumnya, oksigen pasti memiliki nilai bilangan oksidasi sebesar -2 apabila dia tidak berikatan dengan fluorin maupun dalam bentuk senyawa peroksida. Sehingga di dalam bentuk seperti ini, oksigen berarti muatannya -2, Pak, atau nilai bilangan oksidasinya adalah -2. Oke, kita tuliskan. Bilox dari sulfur kita belum tahu berapa, jadi masih saya tuliskan bilox sulfur ditambah dengan 4 dikali bilangan oksidasinya oksigen adalah -2. Ya, total dari semuanya ini harus sama dengan -2. Berarti berapa bilox sulfur supaya apabila ditotalkan semuanya jumlahnya adalah -2. Tinggal kita kalkulasikan. Ya, berarti bilox sulfur bilox S ditambah ini 4 kali -2 sama dengan -8 sama dengan -2. Pindah ruas, berarti dapat dituliskan bilox sulfur sama dengan -2 ditambah 8, sehingga hasilnya bilox sulfur -2 tambah 8 hasilnya adalah +6. Ya, jadi di dalam molekul SO42-, di dalam molekul ion sulfat ini, ya, ternyata bilox sulfur nilainya sejumlah +6. Ya, kalau kita buktikan, berarti kalau seandainya bilox sulfur itu adalah +6 di sini, tinggal kita jumlahkan. +6 ditambah 4 kali -2. 4 kali -2 sama dengan -8, berarti +6 dikurang 8, hasilnya adalah benar ternyata -2. Seperti itu. Ya. Jadi di dalam molekul ini terdiri dari 2 unsur. Ya, yaitu ada unsur sulfur dengan oksigen. Dan di dalam molekul tersebut ternyata bilangan oksidasi oksigen nilainya adalah -2. Ya, muatan per 1 atom oksigennya. Bilangan oksidasi yaitu merupakan muatan per 1 atomnya. Sedangkan bilangan oksidasi dari sulfur, karena di situ hanya ada 1 sulfur juga, ya, bilangan oksidasi dari S atau sulfur jumlahnya adalah +6. Dan ini sesuai. Ya, bilangan oksidasi oksigen yang merupakan -2
Karena dalamnya ada 4, sehingga kalau ditotalkan 4 kali minus 2 ditambah bilangan oksidasinya sulfur plus 6, ya. Jadi plus 6 dikurang 8 hasilnya min 2. Sesuai dengan jumlah muatannya. Sedemikian rupa. Itu kalau mengenai molekul ion. Soal terakhir, mari kita coba lihat, ya. Itu ada, ya, di situ ada krom nitrat, ya, CrNO3 3 kali. Ini sudah cukup rumit karena dalam molekulnya terdapat 3 unsur penyusun. Nah, di sini kita memiliki molekul CrNO3 3 kali. Ya, ini akan terlihat sulit. Mengapa demikian? Karena Cr di sini krom, ya, dia merupakan unsur dari golongan transisi, yang dimana dia memiliki nilai bilangan oksidasi lebih dari 1, bisa plus 2, bisa plus 3. Kemudian nitrogen juga di dalam aturan kita tidak tahu spesifik berapa nilai bilangan oksidasinya. Yang kita ketahui hanyalah bilangan oksidasi dari oksigen, yang dimana bilangan oksidasi oksigen adalah minus 2. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan soal tersebut? Ya, nah, untuk itu yang pertama, dalam kita menyelesaikan soal di sini, kita harus banyak tahu, ya, mengenai molekul ion. Contoh pertama tadi kita sudah punya SO4 2-min. Ya. Jadi kalau Bapak punya SO4, itu dia memiliki muatan 2-min. Ion lain, CO3, itu muatannya 2-min. Kemudian OH, ya, OH di sini memiliki muatan OH-min. Kemudian kita coba lagi PO4. PO4 itu merupakan molekul ion yang memiliki muatan 3-min. Ya, kita perlu banyak tahu ion-ion seperti ini. Bapak juga coba akan lampirkan nanti, ya, di dalam video ini file yang berkaitan dengan macam-macam molekul ion. Ya, contoh lain lagi amonium NH4 memiliki muatan positif 1, seperti itu. Mengapa molekul-molekul tersebut bermuatan? Ya, sebagai contoh kita punya ion karbonat CO3 2-min. Ya, CO3 apabila dalam bentuk molekul netral, karbon yang memiliki nomor atom 6 dengan nilai elektron valensi sejumlah 4, berarti di keliling karbon ini ada 4 elektron valensi. Dia harus berikatan dengan 3 atom oksigen. 1, 2, 3. Masing-masing oksigen memiliki elektron valensi sebesar 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apabila dia hanya dalam bentuk molekul netral, ya, di sini berarti karbon 2 elektronnya bisa menstabilkan 1 atom oksigen. Nah, di sini karbon hanya tersisa 2 elektron valensinya. Artinya untuk membentuk CO3 hanya ada 1 elektron yang bisa berikatan dengan 2 atom oksigen yang lain. 1 elektron ke atom oksigen yang di sini, 1 elektron ke atom oksigen yang di sini. Sehingga dampaknya apa? Ya, oksigen di sini dan yang di sini, ya, itu belum oktet. Sehingga supaya oksigen, 2 atom oksigen di sini di dalam CO3 bisa stabil, bisa mencapai keoktetan, ya, mereka harus menerima 2 elektron. Supaya nanti 1 elektron yang untuk menstabilkan atom oksigen di sini, 1 elektronnya yang di sini. Sehingga apabila mereka menerima 2 elektron, mereka akan membentuk suatu molekul ion CO3 dengan muatan 2-min. Lalu dapat dari mana 2 elektronnya, Pak? Ya bisa berikatan dengan logam-logam golongan 2A, misalnya magnesium jadi MgCO3, atau dengan logam golongan 1A, berarti jumlah logam golongan 1A-nya harus ada 2. Contohnya Na2CO3, masing-masing natrium melepaskan 1 elektron. Seperti itu.
Jadi itulah mengapa ada bentuk seperti ini, CO3 2-. Ya. Yang di soal NO3 juga merupakan sebenarnya molekul ion. Ya. Yaitu merupakan molekul ion NO3 dengan muatan -1. Nah, mari kita coba selesaikan soal di sini. Ya, kita akan coba analisis apa maksud dari CrNO3 3 kali. Ya, artinya di sini ya ada krom unsur Cr ya yang berikatan dengan NO3 3 kali. Berarti ada molekul NO3 sebanyak 3 molekul. Ya, jadi itu maknanya. CrNO3 3 kali. Cr berikatan dengan 3 molekul dari NO3. Ini maknanya dari CrNO3 3 kali. Nah, bagaimana kita menentukan berapa sih nilai bilangan oksidasi satu unsur Cr, satu unsur nitrogen, satu unsur oksigen di dalam molekul ini? Ya, kita akan coba analisis berapa sih nilai bilangan oksidasi untuk satu atom Cr, satu atom nitrogen, satu atom oksigen di dalam molekul ini. Nah, kita akan coba lihat sama-sama. Ya. Untuk menentukan nilai bilangan oksidasi akan sangat sulit kalau seandainya kita ingin mencari satu-satu Cr berapa, N berapa, oksigen berapa. Sehingga yang dapat kita lakukan pertama adalah NO3 di sini merupakan molekul ion yang memiliki muatan -1. NO3 yang molekul ion dengan muatan -1, NO3-. Ya, sehingga untuk NO3 dia berarti memiliki total bilok sebesar -1. Sehingga ya CrNO3 3 kali dapat kita buat dulu menjadi bilangan oksidasi Cr ditambah dengan ya bilangan oksidasi dari NO3. Dan dalam hal ini NO3-nya ada 3 kali ya, NO3 dalam kurung lagi ada 3. Artinya ada 3 molekul NO3 di dalam keseluruhan molekul di sini. Sehingga dapat dituliskan berarti menjadi 3 dikali bilangan oksidasi NO3. Ya, tinggal kita tambahkan 3 dikali bilangan oksidasi NO3. 3 dikali biloks NO3. Dan karena di sini merupakan molekul netral, tidak ada muatan untuk keseluruhan di sini ya. CrNO3 3 kali seluruhnya ini adalah molekulnya netral, tidak ada muatan. Berarti total biloksnya harus sama dengan 0. Ya. Kemudian ya berarti di sini biloks Cr saya belum tahu berapa. Akan tetapi NO3 merupakan molekul ion yang memiliki muatan -1, NO3-. Sehingga dapat dituliskan biloks Cr saya masih belum tahu berapa. Sedangkan biloks dari NO3, molekul NO3 di sini ya, jadi bilangan oksidasi dari keseluruhan NO3 di dalam molekul yang ini adalah -1. Karena NO3 merupakan molekul ion yang memiliki muatan -1. Jadi biloks NO3 sama dengan -1 dapat kita tuliskan menjadi 3 dikali -1 sama dengan 0. Ya, mengapa -1? Karena NO3 merupakan molekul ion yang memiliki muatan -1. Nah, ini hubungannya. Seperti itu. Artinya, biloks Cr ya, 3 dikali -1 sama dengan -3. Biloks Cr dikurang 3 sama dengan 0. Artinya, biloks Cr sebesar plus 3. Masih mudah ya. Akan tetapi yang kita miliki baru biloks untuk Cr. Bagaimana untuk biloks nitrogennya? Nah, untuk mencari biloks nitrogen, kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama,
menggunakan keseluruhan CrNO3 3 kali di sini. Berarti di sini total dari semua biloxnya Cr, nitrogen dan oksigen di dalam molekul keseluruhan di sini harus sama dengan 0. Ya, kita dapat pecah. Kita pecah bilox NO3-nya di sini. Ya, menjadi bilox Cr ditambah, ya, di sini ada 3 molekul NO3, ya, atau dapat kita pecah menjadi seperti ini. NO3 3 kali. 1, 2, 3. Cr NO3 3 kali. Artinya ada atom Cr dengan 3 molekul NO3. Satu molekul NO3 terdiri dari satu nitrogen. Berarti kalau kita punya 3 molekul NO3, berarti ada 3 atom nitrogen. Jadi dalam molekul ini terdapat 3 atom nitrogen. Sehingga dapat dituliskan menjadi 3 dikali biloxnya nitrogen. Yang terakhir adalah oksigen. Berapa oksigennya? Oksigennya berarti 9. 3 kali 3 di sini, 9. Ya, kalau tadi nitrogen, 1 dikali 3. Oksigen sudah 3, berarti 3 dikali 3. Sebesar 9. Atau kalau kita lihat, di dalam molekul ini terdapat 3 molekul NO3. Satu molekul NO3 mengandung 3 atom oksigen. Berarti kalau ada 3 molekul NO3, total oksigennya ada 9. Ya, karena tidak cukup, dihapus dulu. Berarti ditambah 9 dikali bilox oksigen. Ya, berapa totalnya? Karena ini merupakan molekul netral, berarti total semuanya harus sebesar 0. Bilox Cr kita sudah temukan tadi, nilainya adalah plus 3. Bilox nitrogen berapa? Kita belum tahu. Berarti tinggal kita tuliskan 3 dikali bilox N. Ditambah, ingat bilox oksigen berapa? Oksigen, apabila dia tidak berikatan dengan fluorin maupun di dalam senyawa peroksida, oksigen memiliki bilox sebesar minus 2. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 9 dikali minus 2 sama dengan 0. Ya, sehingga totalnya bagaimana? Plus 3 ditambah 3 kali bilox N (9 kali minus 2 sebesar minus 18). Totalnya harus sama dengan 0. Tinggal kita pindahkan ruas menjadi 3 dikali bilox N sama dengan minus 8 pindah ruas menjadi 18 plus 3 pindah ruas menjadi minus 3. Sehingga untuk bilox N nilainya adalah 18 kurang 3, 15. Ini 3 pindah ke sebelah kanan akan menjadi 15 per 3. Hasilnya adalah 5 atau plus 5. Jadi bilox nitrogen sebesar plus 5. Seperti itu. Atau kalau kita mau pakai cara yang lebih mudah, ya, kita dapat bilox nitrogen di sini kan plus 5. Pak, kalau Anda menggunakan yang ini boleh tidak? Hanya menggunakan NO3-. Boleh. Bagaimana caranya? Ya. Kalau kita hanya menggunakan NO3, ya, nitrat, berarti kita hanya tuliskan seperti ini, NO3-. Ya. Berarti dalam molekul NO3- kita pisahkan dari yang di sini. Bilox N ditambah dengan 3 kali bilox O totalnya harus sama dengan minus 1, ya, karena NO3 muatannya minus 1. Sehingga bilox N saya belum tahu, oksigen biloxnya minus 2 di dalam aturan. Jadi bilox N
ditambah 3 kali minus 2 sama dengan min 1. Sehingga bilox N sama dengan min 1, 3 kali minus 2 minus 6, pindah ruas menjadi min 1 ditambah 6. Hasilnya adalah plus 5. Sama bukan dengan cara yang sebelumnya? Seperti itu. Berarti, karena di dalam NO3, biloxnya nitrogen adalah plus 5, sekarang kita akan coba buktikan. Apakah bila biloxnya nitrogen itu plus 5, biloxnya Cr plus 3, biloxnya oksigen itu adalah min 2? Apakah total keseluruhannya akan sama dengan 0? Sesuai dengan aturan, kalau molekul netral, total biloxnya harus sama dengan 0. Coba kita akan perhatikan sama-sama. Ya, sehingga setelah kita sudah dapatkan, berarti seharusnya bilangan oksidasi dari Cr, hanya ada satu Cr dalam molekul di sini, ditambah bilangan oksidasi nitrogen dikali 3. Karena dalam CrNO3 terdapat 3 atom nitrogen. Terdapat 3 molekul NO3, satu molekul NO3 terdiri dari 1 atom nitrogen. Berarti total semuanya ada 3 atom nitrogen. Ya, di sini berarti 3 dikali bilox nitrogen. Tambah oksigennya totalnya ada 9. Ya, 3 molekul NO3, 1 molekul NO3 mengandung 3 atom oksigen, berarti totalnya ada 9 atom oksigen. Sehingga dituliskan 9 dikali bilox O. Dan totalnya ini semua harus sama dengan bilox Cr tadi kita udah peroleh sebesar plus 3. Bilox nitrogen kita dapat tadi 3 dikali plus 5. Kalau seandainya lupa bagaimana dapatnya, silakan dimundurkan video ini. Dilihat di menit-menit sebelumnya. Bilangan oksidasi oksigen adalah minus 2. Berarti 9 dikali minus 2. Totalnya harus sama dengan 0. Apakah benar? Ya, berarti sini plus 3. 3 kali 5 berarti plus 15. 9 kali minus 2 minus 18. 3 plus 15, 18. 18 kurang 18 sama dengan 0. Ya, jadi dalam molekul di sini bilox dari Cr, satu atom Cr di dalam molekul ini muatannya sebesar plus 3. Sedangkan bilox untuk satu atom nitrogen di dalam molekul ini nilainya sebesar plus 5. Sedangkan bilox oksigen di dalam molekul ini ya nilai muatannya sebesar minus 2. Seperti itu. Ya, jadi ini bentuk kesimpulannya. Mengapa Cr bisa plus 3? Ya, kita tinggal lihat sama-sama. Kenapa muatan Cr bisa plus 3? CrNO3 3 kali menjadi seperti ini. Cr dengan 3 molekul NO3-. Nah, inilah bentuk molekulnya. Cr berikatan dengan 3 molekul NO3. Satu molekul NO3 muatannya min 1. Artinya dia butuh 1 elektron supaya molekulnya bisa mencapai keadaan stabil. Setiap atom penyusun dalam molekul tersebut mencapai keadaan oktet. Artinya apabila satu molekul NO3 membutuhkan 1 elektron, dan di sini kita lihat Cr berikatan dengan 3 molekul NO3, berarti satu Cr di sini dia harus melepaskan 3 elektron. 3 elektron diberikan ke masing-masing molekul NO3. Makanya masing-masing NO3 bisa min 1, min 1, min 1. Berarti satu Cr memiliki muatan plus 3. Sedangkan pembentukan muatan di oksigen dan di nitrogen plus 5 min 2, yaitu berkaitan dengan pergeseran dari elektron yang berikatan di dalam molekul tersebut. Ya, sehingga dapat disimpulkan bilox Cr plus 3, bilox nitrogen plus 5, bilox oksigen min 2. Demikian untuk penentuan bilangan oksidasi. Setelah ini kita akan masuk ke bagian bagaimana kita menentukan suatu zat mana yang mengalami reduksi, zat mana yang mengalami oksidasi dari suatu reaksi kimia. Sekian dari saya, terima kasih.